Hai keluarga fermentan di seluruh Indonesia. Sekarang kita ada di part kedua dari perlakuan tanaman dengan menggunakan fermentan kokoal, produk terbaru dari rumah fermentan ya. Di video kali ini yang part 2 ini adalah saya akan memixing antara premium dengan kokoal, memperlakukan beberapa tanaman yang kurang lebih sama kayak sebelumnya, cuman ada tambahannya ya. Tambahannya adalah perlakuan untuk tanaman Syngonium ya guys ya. Ya bagaimana hasilnya nanti kita lihat videonya, dan ini juga udah ada ya Candedes yang 3 daun ya, bahkan lebih sedikit jumlah daunnya yang akan saya kerjakan ya guys ya. Ayo mulai kita kerjakan. Oke, ya ini Aglonema Candedes, pertumbuhannya kurang bagus ya guys ya. Kenapa ini kurang bagus? Kemungkinan kesalahan dari seorang asisten ya. Tapi udahlah ya, nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya potnya kegedean dengan jumlah tanamannya saat itu ya. Ini kayaknya akarnya waktu itu masih sedikit, tapi langsung dibikin di pot yang gede seperti ini. Akhirnya apa? Pertumbuhannya jadi kurang baik. Ini pelajaran buat kalian ya. Kalau misalnya tanamannya memang masih kecil, apalagi aglo, apalagi tidak ada akarnya, jangan dibikin di pot yang besar ya guys ya. Akhirnya jadi si tanam ini akarnya pasti bagus, akarnya bagus, cuman akhirnya konsentrasi si tanaman itu untuk numbuhin akar, bukan numbuh ke atas tapi numbuhnya di bawah ya guys ya. Jadi untuk yang seperti ini solusinya gimana Bu kalau udah tanamannya kecil kayak gini padahal batangnya bagus gitu ya, batangnya bagus, terus ini seperti apa kan ya. Ini dipotong pucuk aja, apalagi tanaman-tanaman yang 4 daun pakai fermentan, udahlah potong pucuk aja, nggak ada masalah ya. Nah ini tinggal kita potong ya, kita tinggal potong. Saya potongnya di mana? Di sini ya. Saya nggak usah bawakan akar juga, biar sama perlakuannya. Tapi ini bedanya dia cuma 3 daun ya. Yang ini kita cemplungin ke cairan verliquid ya. Nanti buat kita rendam sama 30 menit. Ya ini kita tutup dengan kapur ya, dengan kapur. Jangan lupa ini dikasihkan nama ya, karena ini nggak ada daun pancing. Yang tadi ada daun pancing ya, yang tadi ada daun pancing, ini tidak ada daun pancing. Candedes, Aglonema Candedes ya, tunggul tanpa daun, tanggal 30 bulan 8 22. Oke, lalu kita kerjakan tanaman yang berikutnya ya. Tanaman berikutnya sama ya, ini saya punya kaladium di sini. Kita lihat dulu namanya apa karena saya tidak hafal ya. Saya ini pecinta tanaman tapi saya tidak pernah hafal namanya ya. Suka aja, sayang aja, tapi saya nggak tahu itu namanya apa ya. Dibilang orang tak kenal maka tak sayang. Enggak, saya nggak gitu. Kalau saya biarpun tidak kenal bisa sayang saya ya. Ini seperti ini. Ini sama menggunakan tanah juga karena sellernya dari satu seller yang sama ya. Saya sih berdoanya jangan ada cacing. Ini Caladium Red Stardust. Wah, sama kayak Aglonema ya, ada juga tuh Red Stardust. Nah seperti ini ya. Wah, nggak usah dicuci, nggak apa-apa ini. Memang medianya tanah tok, tapi nggak ada cacingnya, nggak ada hama-hama yang terlihat ya. Kalau nggak ada kayak gitu, udahlah langsung saya kerjain aja. Dan ini akarnya putih ya. Kalau ada akar coklat tetap harus di kuning ya guys ya. Nih. Lalu satu lagi yang itu. Kita tanam dulu ini ya. Kita tanam dulu. Ini sekalian aja deh. Ya, sekalian aja saya bongkar juga ini ya. Ini keladi tisu. Kayak gini juga. Ini sebenarnya mau saya rendam di sini juga nggak apa-apa nih. Ya, saya rendam di situ juga nggak apa-apa. Saya siapkan dulu potnya. Ini potnya. Oke guys, ini untuk medianya saya campurnya ya.
saya campur antara fermentan premium dengan fermentan kokoal ya. Oke, saya ngaduknya di sini ya guys ya. Kita ngambilnya 50-50 ya. 50% untuk si premiumnya, 50% untuk kokoalnya ya. Saya ambil pakai takaran ini ya. Menurut saya penglihatan saya ke depannya yang paling bagus nanti hasilnya yang begini dibanding nanti yang pakai kokoal tok ya. Kenapa gitu? Karena di premium itu ada nutrisinya ya. Di premium itu ada nutrisinya guys. Jadi lebih banyak nanti dia dapatnya ya. Kalau fermentan aroid bedanya apa Bu? Kalau fermentan aroid komposisinya nggak selengkap fermentan premium, makanya dapatnya kalian 3 kilo ya. Sama fermentan baby apa bedanya Bu? Ya beda lagi itu ya. Ntar saya aduk lagi ya. Akhirnya jadi diaduk di bawah ya guys ya. Ternyata potnya kekecilan. Oke ya, sudah diaduk semuanya ini. Lalu yang ini ya, udah biarin aja di sini dia. Ini saya kasihkan fermentan cube bagian bawah sama dua-duanya. Saya kasihkan fermentan cube. Oke, cukupnya aja. Lalu ini saya kasihkan yang sudah saya campur tadi. Ya, sudah saya campur tadi. Saya ambil keladinya. Ambil keladinya. Seperti ini. Tuh, akarnya masih bagus semuanya ya. Lalu saya tanam seperti ini. Dan semua perlakuan tanaman yang baru repotting itu sama ya guys. Jangan kenakan sinar matahari langsung ya. Karena dia beradaptasi dengan rumah barunya ya. Sebagus apapun rumah barunya tetap harus dibuat dia jangan kena dulu sinar matahari. Biarkan dulu dia beradaptasi. Oke. Ini saya kasih di sini. Lalu saya tambahkan lagi. Tuh, ini juga sama ya, sama saya isi. Nanti kita tinggal siram ngocor semuanya ya. Ini tanaman kedua, lalu si candidesnya ya. Candidesnya ini saya tanam di pot yang kecil saja ya. Pot yang kecil saja. Jangan lupa bawahnya kita kasihkan tutup lukanya dengan kapur. Saya gunakan kapur sirih di sini ya. Yang beli di pasar itu loh. Harganya Rp5.000 aja di pasar. Terus karena ini kapur sirih, saya nggak pakai sarung tangan pun tidak ada masalah. Tapi kalau kalian pakai fungisida ataupun yang pakai kayak gitu-gitu ya, pakai fungisida jangan lupa pakai sarung tangan ya. Sarung tangan. Saya juga pakai mengerjakan fermentan ini ada beberapa orang yang sensitif pakai sarung tangan. Tapi saya sendiri ini kan karena fermentan ini udah diproses ya guys ya, dan baik jadi saya nggak pernah ada masalah megang fermentan. Padahal tangan saya sensitif ya. Saya nggak bisa kena jeruk nipis, alergi. Nggak bisa kena minyak telon ya. Jadi curhat kita ini ya. Tapi pakai fermentan nggak lecet, nggak bentol-bentol tangannya. Nih.
isi sama yang mixing tadi. Ya, nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa ya guys ya. Nah, nanti berikutnya ini tanaman yang berikutnya ini adalah Syngonium. Nanti saya ngambil Syngonium apa ya namanya itu ya, pink spot apa sih, ada pink-pinknya, pink splash, Syngonium pink splash kayaknya ya. Nanti akan saya ambil dulu, nanti kita akan propagasi dia dan akan saya tanam bermacam-macam ya, bermacam-macam. Jadi saya pakaikan fermentan kokoal, juga saya pakaikan mixing ya guys ya. Nanti kita biar tahu perbandingannya apple to apple-nya bagaimana ya. Oke, ya guys ya, sekarang saya mau ngerjakan Syngonium pink splash or something like that ya. Ini Syngoniumnya saya di sini guys. Aduh, gede banget ya. Nih, bisa kok, bisa ya. Ini Syngoniumnya seperti ini guys. In frame-nya aja nggak muat ya. Ini ya, Syngonium ini saya rawat di sini. Kayaknya belum setahun deh ini ya. Di sini nih kayak gini ya, tanaman yang non agro itu kayak gini. Ini pakai fermentan aroid bawahnya ya, ini pakai fermentan aroid. Ini udah perlu repotting sebenarnya. Nanti saya mau repotting setelah video ini selesai, saya akan repotting dia. Tapi ini sebenarnya saya mau propagasi dia ya. Ini ada 3 batang utama, dulu pernah saya potong ya. Lalu ini dia bercabang di sini, bercabang di sini, di sini. Banyak banget ini cabangnya ya. Nah, ini pucuknya ini mau saya ambil lagi. Jadi dari 3 cabang ini, 1, 2, 3 ya. Dari 3 cabang ini pucuknya nanti saya ambil ya. Pucuknya saya ambil, baru nanti kita propagasi ya. Kita propagasi, kita biar jadi tahu deh jadinya gimana. Terus kita mau tahu juga kira-kira dari beberapa media fermentan ya, yang bagus itu yang mana untuk Syngonium. Oke? Apakah kokoal tok, fermentan aroid tok, baby tok gitu. Nanti kita coba semuanya ya. Berarti ini kita potong dulu. Potongnya di mana? Tapi ini mau saya ambil pucuknya aja semua. Berarti ini saya pakaikan kokoal tok, fermentan baby tok, fermentan premium tok gitu aja kalau enggak ya. Ini kita syaratnya harus sama ya. Saya ngambilnya 3 pucuk yang teratas ya. Nih ya, 3 pucuk teratas. Nih saya potongnya di sini. 3 pucuk apa 4 ya cantiknya ya. 4 aja deh ya, di sini ya saya potongnya ya, 4 daun teratas tuh. Akar angin ini nempel di terusnya semua. Waduh, putus ya guys ya. Tak apa-apa, cepet tumbuh kok ya. Itu 1, lalu saya tutup pakai ini kapur sirih sama ya. Kayaknya ini cuma 3 pucuk deh. 4 pucuk guys ya, 4 pucuk, berarti nanti bisa beberapa. Lalu pucuk berikutnya ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti di sini 1, 2, 3, 4 plus. Oke ya, di sini ya. Ini makin nggak jelas nanti tumbuhnya ya. Ini kita ambilin dia, kita coba pelan-pelan deh ngambilin akarnya. Pelan-pelannya pun kayak gini ya. Ini tanaman yang kedua ya, nggak apa-apa. Ini tumbuhnya juga udah nggak karuan ya. Ini harus di repotting ini harus repotting. Baru pucuk berikutnya. Jadi sebenarnya kita ngambil pucuk, ambil 4 daun. Ini nggak karuan juga nih. Bayangin aja nih, coba lihat nih, pakai fermentan. Perawatannya di rumah fermentan. Ini daunnya belum unfurling nih. Ini sudah ada daun baru. Buset dah. 1, 2, 3, 4. Berarti saya ngambilnya di bawah yang ini ya.
Oke, di sini. Ya, cabut aja, say. Ini yang ketiga. Satu lagi kayaknya ya. Satu lagi, masih bisa. Ini pucuk berikutnya. Nih, pucuk berikutnya. Satu, dua, tiga, empat. Aduh, pasiennya desak-desakan dia. Ya. Singonium ini kita tinggal culik-culik aja nih. Kalian siapa yang punya singonium ya di rumah ya? Pakein fermetan, yakin aja deh. Pasti tumbuhnya nggak beraturan ya. Tumbuhnya itu tanpa batas sudah. Nih, 4 daun. Ya. Jadi udah ketemu dapat 4 pucuk. Ya, putus daunnya. Ini kalau pakai fermetan ya guys, ini kalian potong aja baru tancep langsung tumbuh. Ya, ini saya sumbangan makanan ke belalang. Ini juga udah dimakan belalang. Ya, ini nanti besok mau saya repotting aja nih. Besok mau saya repotting, tapi itu tadi kita sudah dapat 4 pucuk, biar nanti naiknya tambah rimbun ke atas. Saya turunin dulu ya guys. Oke, ya tadi itu sudah kita kerjakan, ada 4 pucuk ya yang kita dapat ya. 4 pucuk yang kita dapat guys, seperti ini ya, pas banget ini ya. Jadi nanti kita bikin perlakuannya. Nah, ini 4 pucuk ya. Nanti ini kita tutup aja dulu semuanya. Tutup aja dulu semua dengan menggunakan kapur sirih sama ya. Saya tutup pakai kapur sirih. Ini, lalu ini ya. Ini maksudnya gini, saya nyoba ini ke tanaman yang gampang numbuh. Ya, gampang numbuh biar kalian lihat gitu loh. Biar kalian lihat bahwa semuanya itu satu memang tergantung jenis tanamannya. Yang kedua, nanti biar kelihatannya gampang, mana yang cepat rimbun kan, pakai medianya fermetan gitu. Tapi menurut saya sih kurang lebih semuanya akan sama ya. Tapi yang akarnya pasti akan lebih menggila ya, menggila itu kemungkinan ya, dugaan saya itu fermetan baby sama ini kokwal ya. Tapi kan nanti ditentukan lagi dengan jumlah daunnya yang nambah ya. Oke, ini kita tanam di 4 media yang berbeda, 3, 4. Oke, saya tuliskan dulu ya. Saya tuliskan dulu karena semuanya kan sama, kriterianya sama, 4 daun plus semua. Fermetan kokoal. Jadi kalau saya itu senangnya itu karena memang kebiasaan dulu zaman kuliah ya harus apple to apple ya. Jadi maksudnya harus sama, perlakuannya sama. Jadi variabelnya harus ada yang terikat, ada yang variabel bebasnya gitu. Lalu yang ini 4 daun plus, 4 daun plus, tanggal 30 bulan 8 22. Lalu yang ini saya pakaikan fermetan premium full ya. Dan ini tidak kita kasihkan pupuk slow release ya. Nggak usah kita kasihkan pupuk slow release. Nanti dibilang, Bu, yang ini lebih banyak slow release-nya, yang ini lebih dikit. Biar jangan sampai ada yang bilang gitu ya. Jadi kita nggak usah kasihkan dia pupuk slow release. Dia pakai fermetan premium full premium. Fermetan premium. Lalu yang ini kita pakaikan fermetan baby ya, full baby, yang akarnya sedikit ya. Ini malah 4 daun plusnya, daunnya masih di bawah nih plusnya ya. Nanti ini perlakuannya semua sama ya, penyiramannya sama semuanya, 3 hari sekali, 4 hari sekali kita siram ngocor ya.
Ini kita kasihkan fermentan aroid ya, fermentan aroid full aroid ya. Ini aroid ya. Aroid ini juga bagus guys, untuk perakaran bagus ya. Banyak yang misalnya suka andam-andaman, di daerahnya suka andam-andaman, ini bagusnya pakai aroid. Dan lebih lembab juga memang aroid ini ya guys ya, lebih lembab. Oke, ini untuk aroidnya. Lalu yang terakhir kita gunakan fermentan kokoal full ya, full kokoal 1, 2, 3, 4 plus daunnya. Oke. Jadi banyak ini bingung tempatnya. Kenapa saya jarang propagasi tanaman non aglo guys? Karena kok tanaman non aglo di sini tumbuhnya kayak hutan rimba ya. Jadi mesti saya atur. Tapi nggak sempat ngatur ya. Aduh, bumil. Ini full kokoal. Oh ini mantap nih nanti akarnya nih. Mantap nih, ada biokarpolnya soalnya. Coba ya guys ya, fermentan itu tidak pernah berhenti berinovasi guys. Tidak pernah berhenti berinovasi. Bayangin kalian dapat biokarpol guys ya. Itu bukan sesuatu yang murah loh guys, biokarpol itu. Dan ini pionir ya, pelopor. Fermentan itu kan selalu jadi pelopor. Kita kenapa harus bangga sama media orang ya kan di luar negeri? Kenapa kita bangga sama batu-batuannya di luar negeri? Nggak usah bangga. Mereka pakai batu-batuan karena memang di sana nggak kaya mineral. Kita harus bangga sama punya Indonesia guys ya. Sumber daya alam yang ada di tempat kita harus kita gunakan ya kan. Jangan bangga sama media-media yang mahal-mahal, batu-batuan harga 200.000 ya guys ya. Padahal ini ada yang sederhana dilihat orang, padahal ini ya kalau di luar negeri harganya udah lebih dari yang kita beli dari mereka ya, udah lebih dari itu ya. Tuh nih ya, 4 tanaman tadi. Oke ya guys ya, ini nanti akan saya langsung siram ngocor sama tanaman-tanaman semuanya ya. Nanti saat saya siram ngocor, saya kasihkan verliquid, kita bawa semua tanamannya ke atas meja lagi. Oke, saya siram dulu ngocor semuanya, baru saya tinggal tambahkan verliquid. Nanti saya tambahkan mungkin sekitar full ya, baru nanti saya kasih di tiap media semuanya sama ya guys ya. Oke, kita siram ngocor dulu. Oke guys ya, tadi itu sudah kita mengerjakan banyak tanaman ya di akhir sesi kedua ini. Ada yang bahkan saya tambahin fermentan premium, fermentan aroid, fermentan kokoal, fermentan baby untuk menjadi perbandingan ke kalian semua ya. Para pecinta fermentan di rumah ya guys ya. Tapi percayalah bahwa dengan semua produk fermentan tidak pernah kami mengeluarkan sesuatu yang nanggung-nanggung. Pasti selalu kami berikan yang terbaik. Termasuk si kokoal ini ya. Dibandingkan sama yang lainnya apa Bu? Ya, bagusnya sama yang lainnya. Ya ini dia memang bagus untuk pertumbuhan akar. Tapi dapat juga di mixing dengan fermentan premium ya. Bu, kalau boleh nggak kita mixing dengan media tanam kita yang lain yang ada di rumah? Selama kalian bisa pastikan ya kalau media tanam kalian di rumah itu bersih dan sudah diproses dengan benar, monggo ya. Tapi kalau misalnya hasilnya nanti berbeda dengan apa yang kami kerjakan di sini, ya jangan protes ya, namanya juga beda ya kan guys ya. Nah, buat kalian di rumah, untuk fermentan kokoal ini bisa kalian dapatkan di seluruh reseller fermentan di seluruh Indonesia dengan harga 55.000 per pak ya, per pak dengan netonya 2 kilo ya guys ya. Ini sama seluruh Indonesia 55.000 per paknya untuk neto 2 kilo bisa kalian dapatin di reseller terdekat di kota kalian ya guys ya. Untuk pemesanan nanti bisa diklik link di bawah. Itu aja video kita hari ini. Terima kasih. Ini anak baru kami ya, anak kesayangan kami juga.
yang ada keluar dari produk dari rumah fermentan. Buat kalian yang mau mencoba silahkan mencoba. Bagi yang memang tadi saya sebutkan memang agak tipe yang jarang di rumah atau jarang nyiram ya, bisa menggunakan kokoal ini dengan di mixing dengan fermentan premium, ataupun mau berdiri sendiri dengan menggunakan fermentan kokoal, tergantung jenis tanaman kalian yang ada di rumah dan penempatan lingkungan kalian di rumah. Oke, thank you guys for watching. Ini sudah kita siram semua dan kita tempatkan mereka di tempat yang teduh. Untuk penyiraman sendiri dengan menggunakan kokoal, yang ada tempatnya, tatakannya kayak keladi, bisa kalian siram seminggu sekali, nggak ada masalah ya. Atau misalnya ada yang di mixing, kalian lihat aja medianya. Tapi untuk fermentan sendiri yang udah di mixing dengan premium, dia mau kondisinya lembab sekalipun itu tidak masalah. Kenapa Bu? Kok medianya basah masih disiram? Gak apa-apa, gak apa-apa, karena itu sudah diproses dengan baik ya, sudah diproses dengan baik bahwa dia tidak akan mengikat air secara berlebihan. Oke? Itulah kelebihan yang ada di fermentan yang tidak ada di tempat lain. Oke, thank you ya guys ya. Mudahan kalian happy semuanya, sehat selalu di rumah dan selalu bawa enjoy ya dengan apa yang kalian kerjakan. Mudahan berkah untuk kita semua. Thank you guys for watching. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with fermentan. Bye bye. Sarangi.